1.4 tentang budaya positif. Adapun latar belakang dari rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 ini yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan semangat dalam setiap pembelajaran melalui pembiasaan budaya positif dan penerapan kesepakatan kelas. Negeri 1 Tanjung Sari, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Tanjung Sari. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam ruangan ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu pengetahuan yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif.
Apa sih budaya positif? Budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu, di sekolah kita sudah melaksanakan pembiasaan yang membangun budaya positif. Namun, tidak dapat kita pungkiri, peserta didik melaksanakan budaya positif, melakukan disiplin itu masih belum berdasarkan keinginan sendiri. Jadi kebanyakan masih ada unsur ekstrinsiknya. Maksud unsur ekstrinsik di sini itu mereka belum sadar dari diri sendiri, tapi mereka masih takut dihukum atau mereka masih ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah. Nah, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Saat ini kita sudah ramai menerapkan tentang merdeka belajar. Awalnya saya kira yang namanya merdeka itu adalah sesuatu yang bebas, merdeka itu kan ya terserah kita mau ngapain. Ternyata makna merdeka itu sendiri artinya adalah kemandirian. Jadi apabila kita masih bergantung dengan orang lain, berarti diri kita belum merdeka. Yang namanya merdeka itu kita sudah mandiri. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini tadi kalau intrinsik itu berasal dari dalam diri sendiri, kalau ekstrinsik itu mereka masih saya memakai atribut lengkap karena saya takut dihukum. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pembentukan disiplin positif, di sini saya akan mengenalkan mengenai keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu perlu membuat adanya keyakinan kelas. Jadi contoh di sini adalah disiplin. Tinggal itu. Ya, contoh di sini dalam penerapan nilai kebajikan disiplin. Yang pertama, datang tepat waktu di sekolah. Ini kalau untuk sekolah ya, berarti datang tepat waktu di kelas. Kalau saya sendiri sudah membuat keyakinan kelas, contohnya seperti ini. Jadi setiap guru mata pelajaran itu sebaiknya membuat keyakinan kelas yang ditempel di masing-masing mading kelas. Contohnya misalkan setiap siswa harus jujur gitu. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama baik dengan guru maupun dengan para siswa. Kemudian di modul 1.4 juga mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini hukuman akan menjadikan murid merasa tidak percaya diri, mereka ketakutan, dan yang terburuk adalah pendendam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan menjadikan murid kurang percaya diri, pamrih, mengerjakan sesuatu berdasarkan imbalan. Kemudian motivasi yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk membentuk perilaku yang ketiga ini, kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus menerapkan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal dengan apa yang dapat mereka lakukan.
ketika seorang peserta didik, seorang murid melakukan pelanggaran, tidak dapat dipungkiri mereka ada unsur ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kesenangan, kemudian kebebasan, cinta dan kasih sayang, dan juga penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan pelanggaran, ada baiknya kita sebagai guru harus memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Ya, jadi ketika murid tersebut melakukan pelanggaran, sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman ataupun pemantau. Nah, ini ada segitiga restitusi, yaitu penerapan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah, contohnya ketika kita bertanya, mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Nah, itu berarti kita sudah termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilitaskan identitas. Ini ada contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Tadi makanya kita perlu membuat keyakinan kelas, karena di segitiga restitusi, langkah terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Orang guru ketika menemukan sebuah permasalahan atau ketika murid kita melanggar peraturan, kita tidak boleh langsung menghukum anak tersebut, tetapi kita harus menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.